Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, tanggal 21 Juni 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Immanuel Geovasi, dari GKJ Karangbendo. Adapun tema renungan hari ini adalah Roh Kesatuan. Berdasar dari bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 13. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dengan bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa kami puji, muliakan di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami. Pagi ini kami menghadap hadirat-Mu, mengaturkan puji dan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, penuh dengan rahmat-Mu. Bapa Surgawi, kami rindu mengawali hari kami dengan membaca firman-Mu untuk kami renungkan dan menjadi dasar bagi kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 13, demikian firman-Nya. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini warga sekitar Yogyakarta pasti antusias sekali di dalam menyambut Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional yang ke-13 yang sudah dimulai dan dibuka kemarin, dan Pesta Paduan Suara ini akan berlangsung sampai dengan 26 Juni 2022. Barangkali sebagian Bapak Ibu dan Saudara menjadi peserta atau mungkin juga menyaksikan Pesta Paduan Suara Gerejawi ini. Nah, dalam sebuah paduan suara, kita bisa menikmati satu harmoni yang indah. Sekalipun dalam paduan suara tersebut, sekurang-kurangnya ada yang bernyanyi dengan suara sopran, alto, tenor, dan juga bass. Tentu masing-masing suara ini menyanyi dengan nadanya yang khas, dan bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Akan tetapi, dari suara sopran, alto, tenor, bass tersebut terciptalah harmoni yang indah. Apalagi yang dinyanyikan adalah puji-pujian bagi Tuhan, dan pujian yang demikian dinyanyikan dengan indah itu bisa menggetarkan hati kita untuk turut memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, demikianlah sebuah kesatuan yang menghasilkan harmoni yang indah, sekalipun berangkat dari hal yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam bacaan kita tadi, khususnya di 1 Korintus 12 ayat 13, kita mengetahui
bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus yang saat itu terbagi-bagi menjadi beberapa golongan. Rasul Paulus menyatakan, sekalipun berbeda-beda dengan berbagai rupa karunia yang bermacam-macam, sesungguhnya di dalam Roh Kudus yang adalah Roh Pemersatu, jemaat adalah satu. Nah, Rasul Paulus mengatakan di perikop 12 ini bahwa semua orang percaya telah diterangi oleh Roh yang satu, yang sama, yakni untuk mengakui dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan bahwa orang percaya telah diperkaya oleh Roh yang satu dan yang sama itu dengan beragam karunia. Nah, karunia masing-masing ini tentu bukan untuk menonjolkan diri, menonjolkan kelompok atau golongannya, melainkan semuanya digunakan untuk membangun jemaat. Karunia yang satu dan yang lainnya bisa jadi berbeda dan bermacam-macam. Akan tetapi semuanya layaknya harmoni yang indah, mewujudkan kesatuan dalam pelayanan. Nah, poin ketiga yang dinyatakan Rasul Paulus adalah semua orang percaya telah dibaptis dengan Roh yang satu dan yang sama ke dalam tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam satu Roh inilah Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, budak maupun orang merdeka, yang telah dibaptis adalah menjadi satu tubuh dan diberi minum dari Roh yang sama, yaitu Roh Kudus Tuhan yang mempersatukan. Baptisan dalam satu Roh ini dikatakan oleh Rasul Paulus memang menunjukkan bahwa tindakan Roh Kudus yang menguatkan, membimbing dan mengajar orang percaya supaya bersatu di dalam tubuh Kristus. Tidak lagi dibedakan Anda siapa, latar belakang dari mana, sukunya apa, bahasanya apa, dan lain sebagainya, melainkan Roh Kudus, Roh Pemersatu itu menyatukan semua orang percaya di dalam satu tubuh Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah di dalam mengikut Kristus dan melayaninya, perlulah kita untuk senantiasa mengingat dan tidak perlu khawatir jikalau mendapati di dalam kehidupan maupun pelayanan kita ada saudara-saudari kita dengan berbagai rupa perbedaan, baik karunia yang dimiliki, talenta, latar belakang, identitas, gaya bahasa, maupun hal-hal yang lain. Sesungguhnya tetap menyanyikan sebuah paduan suara yang sama dengan berbagai rupa perbedaan tersebut. Layaknya dalam paduan suara tadi, bahwa semuanya memerankan perannya masing-masing untuk mewujudkan keharmonisan yang indah di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup dalam penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya, antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, satu gereja dengan gereja yang lain, karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Selasa 21 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita
untuk menjalani sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Immanuel Giovasti dari GKJ Karangbedo, mohon diri dan memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.